Hai. 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 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Saya Dewi Satria. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit banyak tentang video pembelajaran mengenai radio. Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, mulai banyak beredar media massa yang lebih canggih. Hal ini membuat bentuk media massa klasik, misalnya radio, kian ditinggalkan. Meskipun begitu, tak jarang pula dijumpai beberapa orang yang masih menggunakan radio untuk menghibur. Berikut kelebihan dan kekurangan radio yang harus kalian ketahui. Salah satu media yang sudah ada sejak zaman dahulu adalah radio. Meskipun radio ini sudah mulai ditinggalkan, namun tak sedikit pula yang masih bertahan menjadi pendengar setia media klasik tersebut. Hal ini dikarenakan radio dirasa membawakan berbagai keunggulan yang tidak dimiliki media massa modern lainnya. Misalnya saja televisi. Di sorry. Di mana kelebihan dari radio adalah lebih murah dan sederhana dibandingkan dengan media massa berlangganan lainnya. Radio dirasa jauh lebih murah, bahkan pengguna tidak dipungut biaya apapun untuk mendengarkan dan menikmati hiburan radio. Selain itu, media massa ini juga lebih sederhana untuk digunakan baik pengelola maupun pendengar. Tak hanya itu saja, mengingat kelebihan dan kekurangan radio, media ini dirasa mempunyai fleksibilitas yang tergolong cukup tinggi. Hal ini terlihat dari proses penciptaan program yang bisa dilakukan dengan cepat dan langsung. Informasi bisa langsung disampaikan pada pendengar tanpa perlu melalui proses siaran yang rumit maupun membutuhkan waktu yang banyak, cukup banyak atau sangat banyak. Media massa ini juga memungkinkan Anda untuk mengirimkan pesan atau berita dengan cepat, hanya berbekal telepon saja. Ya, telepon. Dari segi konten yang dibawakan, radio dirasa lebih bersifat hangat dengan pendengar. Seperti yang Anda tahu, media massa ini menyajikan efek suara, musik, dan paduan kata. Secara tidak langsung, pendengar akan bisa bereaksi dengan kesan hangat yang dihadirkan oleh penyiar. Adapun kelebihan lain dari radio adalah mampu membidik khalayak yang spesifik. Dalam hal ini, media massa satu ini bisa berfokus pada pendengar yang dikhususkan. Misalnya saja, Anda mengirimkan salam kepada orang tertentu atau pihak tertentu melalui radio, maka penyiar akan langsung menyampaikan pesan Anda kepada pihak yang Anda tuju. Kemudian yang namanya kelebihan pasti ada kekurangan gitu. Dimana kekurangan radio adalah siaran tidak bisa diputar ulang. Jadi ketika berita atau musik yang Anda sukai terlewat, maka otomatis tidak dapat mendengarkannya lagi. Selain itu, pesan yang disampaikan oleh radio juga searah, sehingga apabila telah disiarkan, maka tidak bisa ditarik ulang. Dan yang menjadi kekurangan lain adalah media massa ini hanya bersifat audio only. Berbeda dari televisi yang bisa menampilkan gambar, radio cuma menyajikan efek suara saja. Sehingga untuk orang yang mempunyai gangguan pendengaran misalnya saja tunarungu, tidak dapat menikmati informasi maupun hiburan yang disajikan oleh media massa yang bersifat audio ini. Jika mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan radio, minus dari perangkat ini adalah satu, tidak menampilkan gambar, sehingga penggunaan tidak bisa mengetahui kondisi yang disampaikan dalam berita secara langsung. Misalnya saja saat ada informasi bencana alam atau sebagainya lah. Jadi pendengar tidak bisa mengetahui melihat bencana itu secara langsung gitu melalui media massa radio ini. Meskipun mulai ditinggalkan, namun masih ada yang menggunakan radio sebagai media hiburan. Hal ini dikarenakan di samping kekurangannya, masih banyak kelebihan yang dibawakan oleh media massa klasik tersebut. Radio dirasa lebih murah, sederhana, dan hangat dalam menyampaikan informasi. Hal ini yang mendasari penggunaan enggan meninggalkannya. Jadi, radio itu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Maka dari itu, menurut saya, radio itu sangat oke lah untuk saat ini, tapi mulai ditinggalkan.
mulai ditinggalkan bukan berarti tidak ada peminat dalam radio. Masih banyak orang-orang yang mendengarkan radio. Di saat kita sedang boring gitu, sedang kita, radio itu adalah teman kita saat kita lagi nyetir di perjalanan di lampu macet, itu bisa menenangkan pikiran kita. Jadi mungkin itu saja sih kelebihan dan kekurangan radio. Sedikit banyak sih, mungkin ada beberapa lagi yang belum saya sampaikan mengenai kekurangan dan kelebihan radio, atau kelebihan dan kekurangan radio gitu. Pada video kali ini mungkin itu saja dulu mengenai kekurangan dan kelebihan radio. Semoga di video kali ini dapat menambah khasanah keilmuan bagi teman-teman semua, dan tentunya bermanfaat bagi saya dan teman-teman karena kita masih sama-sama belajar. Saya Dibi Satria, maaf jika ada salah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.